Prabowo apresiasi petugas dan peserta upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Lomba tangkap ikan lele di sawah rayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Trump dan Putin ungkap pertemuan KTT Alaska. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajan Tiara. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh petugas dan peserta upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Prabowo bangga atas kedisiplinan dan semangat yang ditunjukkan sepanjang rangkaian upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menegaskan rasa bangga atas kedisiplinan, ketertiban, dan semangat ditunjukkan sejak pagi hingga selesai acara. Presiden juga meminta Komandan Upacara Kolonel Infanteri Slamet menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh peserta upacara. Menurut Prabowo, kehadiran dan partisipasi penuh semangat merupakan bentuk nyata rasa cinta kepada tanah air. Penghargaan saya ingin ucapkan penghargaan saya, terima kasih saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib, dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Sejalan dengan arahan Presiden, 80% undangan upacara diberikan kepada masyarakat umum. Rangkaian peringatan HUT ke-80 RI juga diisi dengan kirap bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana. Pesta rakyat dengan seni budaya serta kuliner gratis hingga pertunjukan kembang api. Puncak acara kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 ditutup dengan karnaval Bersatu Kemerdekaan di sepanjang Monas hingga Semanggi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan Balai Ganjur sebagai simbol persatuan dan keberanian. Ya, Presiden Prabowo Subianto hadir di Monas meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Kehadirannya disambut meriah dan penuh haru puluhan ribu warga yang memadati lapangan. Sorak-sorai membahana di lapangan Monumen Nasional ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir menyapa masyarakat usai mengikuti upacara penurunan bendera di Istana Merdeka pada Minggu malam. Puluhan ribu warga yang sejak sore menanti langsung bersorak begitu rombongan Presiden tiba. Presiden membuka rangkaian Karnaval Bersatu, sebuah pesta rakyat HUT ke-80 RI, menghadirkan pawai dari berbagai kementerian dan lembaga, tarian tradisional, hingga pertunjukan kembang api yang menghiasi langit malam Jakarta. Tidak hanya hadir, Prabowo turun lebih dekat dan bergabung bersama masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan taktis maung buatan dalam negeri, Presiden berdiri di atap terbuka sambil melambaikan tangan kepada warga yang memadati area Monas. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Prabowo menggendong dan mengecup anak-anak yang hadir bersama orang tua mereka. Momen ini membuat antusiasme semakin memuncak. Warga berdesakan untuk mendapatkan kesempatan berjabat tangan dengan Presiden. Sejumlah orang tua tak kuasa menahan air mata haru.
Perayaan HUT ke-80 RI berakhir dengan kemeriahan berpadu kehangatan menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, ada 667.000 penumpang KAI komuter menikmati tarif Rp80 dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Stasiun Juanda, Sudirman, dan Jakarta Kota merupakan stasiun tujuan dengan jumlah penumpang tertinggi lantaran warga merayakan HUT Republik Indonesia di sekitar Monas, Bundaran HI, dan Kota Tua. KAI Komuter menghadirkan tarif khusus seharga Rp80 bagi seluruh pengguna kereta komuter lain Jabodetabek. Ini dilakukan KAI demi mendukung program pemerintah memeriahkan HUT kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Tarif Rp80 berlaku selama 2 hari, yaitu 17 dan 18 Agustus. Hingga Minggu sore ada 6.666, 982 penumpang kereta komuter lain di Jabodetabek. Stasiun tujuan dengan jumlah penumpang tertinggi adalah Stasiun Juanda, mencapai 26.544 penumpang turun. Stasiun Sudirman mencapai 21.323 pengguna, serta Stasiun Jakarta Kota mencapai 13.603 pengguna. 3 stasiun tersebut menjadi tujuan turun penumpang karena banyak warga ingin merayakan HUT kemerdekaan Indonesia di kawasan Monas, Bundaran HI, serta Kota Tua. Sedangkan stasiun Bogor menjadi stasiun keberangkatan dengan jumlah penumpang tertinggi mencapai 18.206 penumpang. Di stasiun Citayam ada 15.199 penumpang dan stasiun Bekasi sebanyak 11.580 penumpang. Sedangkan stasiun transit terjadi di stasiun Manggarai dengan jumlah 69.543 penumpang. Disusul dengan stasiun Tanah Abang 41.894 penumpang, stasiun Duri 24.647 penumpang, dan stasiun Kampung Bandan 12.726 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Komuter menambah 9 perjalanan hingga pukul 01.00 dini hari nanti. Dan adapun jumlah perjalanan yang kami tambahkan itu adalah untuk lintas ke Bogor, Cikarang, Rangkas Bitung, dan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sejumlah pengendara roda 2 maupun 4 menghentikan sejenak laju kendaraan mereka di lampu merah Tugu Tani Menteng untuk menghormati dan menghayati pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Seperti apa suasananya, berikut liputannya. Sejumlah petugas menghimbau pengendara melintas di lampu merah Tugu Tani Menteng Jakarta Pusat untuk menghentikan sejenak laju kendaraan mereka. Himbauan langsung diikuti para pengendara roda 2 maupun roda 4. Mereka menghentikan sejenak laju kendaraan menghormati dan menghayati momen pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta saat upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Petugas kita di lapangan itu sudah disiapkan, jadi begitu pukul 10.17 otomatis keseluruhannya kita harapkan untuk menghentikan kegiatannya dan memberikan penghormatan pada kenaikan bendera merah. Berarti di lampu merah ya Pak, ada petugas-petugas yang ini juga? Iya, kita siapkan petugas. Usai memberikan penghormatan, para pengendara melanjutkan perjalanan mereka. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, ada bendera merah putih ukuran jumbo dibentangkan di flyover Mokhtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Bandung, Jawa Barat. Pengendara maupun pengguna jalan begitu antusias memberikan penghormatan.
Pengibaran bendera merah putih ukuran jumbo dikibarkan di persimpangan Cikapayang, Dago, Kota Bandung pada Minggu 17 Agustus 2025 sekitar pukul 10 pagi. Petugas Diskar PB Kota Bandung mengibarkan bendera berukuran 20 x 6 meter di atas flyover Mohtar Kusumatmaja atau flyover Pasupati. Ada 8 petugas mengibarkan bendera. Mereka turun dari atas flyover dengan seutas tali sebari membentangkan bendera merah putih. Aksi tersebut bertajuk 3 menit untuk Indonesia. Masyarakat antusias berdatangan, berhenti sejenak, memberikan penghormatan saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Usut punya usut, ternyata pengibaran bendera raksasa tanpa persiapan dan tidak menemui kendala. Pengibaran ini sangat luar biasa bagi kita. Ini adalah salah satu ekspresi cinta kita kepada tanah air. Kita mengibarkan bendera dengan ukuran bendera yang tidak kecil, kurang lebih 20 sampai 20 meter kali 6 meter. Warga mengaku sangat senang dan menikmati momen bersejarah tersebut. Natural gitu. Itu aja sih paling. Tanggapannya tadi gimana teh? Kan ini dikibarnya sama petugas ini gimana Pak? Keren, luar biasa. Kita dari Dinas Pemadam Kebakaran ya, rescue yang ngibarinnya. Mereka antusias luar biasa pokoknya dengan bendera merah putih dikibarin di hari kemerdekaan. Kita pas di sini dapat kejutan ada upacara on the road. Katanya biasanya upacaranya dilaksanakan indoor, sekarang outdoor, jadi surprise banget. Dan mudah-mudahan sampai generasi selanjutnya tetap melaksanakan upacara-upacara yang unik seperti ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto bebas bersyarat. Setnov wajib lapor 1 kali dalam sebulan hingga tahun 2029. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Hudi mengungkapkan terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto bebas bersyarat. Meski bebas bersyarat, Setnov wajib lapor 1 kali setiap bulan hingga tahun 2029 di Balai Pemasyarakatan Bandung. Setnov divonis 12,5 tahun penjara dalam perkara korupsi EKTP di tingkat Mahkamah Agung. Ia mendapatkan remisi 28 bulan 15 hari. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menyebut Setnov tidak wajib lapor usai bebas bersyarat karena mantan Ketua Umum Golkar tersebut sudah membayar denda subsidiar. PB bebas bersyarat. Ia setelah membayar subsidiar, yaitu bahwa kerugian negara sudah dibayar, sehingga surat dari kepada KPK sudah melayangkan ke kita wajib memproses. Nah itu, bahwa dia haknya sudah selesai, sudah dibayar lunas, sehingga langsung dia bebas. Nah, itu wajib lapor, ada wajib lapor, ada. Itu sampai 2029. Teknisnya gimana Pak? Maksudnya per bulan, sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau gimana Pak? Ya, dia melaporkan ke Bapas yang ada terdekat situ juga bisa, ke Bandung juga bisa. Sebulan sekali Pak? Iya, sebulan sekali. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, ratusan ribu narapidana, penghuni rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan se-Indonesia mendapat remisi saat peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ada 8.417 narapidana langsung menghirup udara bebas.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, para narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Indonesia mendapatkan remisi. Tahun ini pada HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, sebanyak 179.312 narapidana mendapatkan remisi umum atau potongan masa hukuman. Sebanyak 3.917 narapidana langsung bebas. Sementara ada 192.983 narapidana mendapatkan remisi dasawarsa nasional. Sebuah remisi diberikan setiap 10 tahun sekali saat peringatan HUT RI. Ada 4.500 narapidana menghirup udara bebas. Pemberian remisi berskala nasional tahun ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Agustus 2025. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Mashudi mengatakan pemberian remisi tanpa tebang pilih. Salah satu syarat terpenuhi adalah berkelakuan baik saat menjalani masa hukuman. Dan ini dilaksanakan secara serempak seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan daripada remisi umum dan remisi dasawarsa yang mana di daerah itu diwakili oleh wali kota, bupati, dan para gubernur yang mana itu salah satu dari warga binaan dan warga masyarakat. Diharapkan bagi narapidana yang sudah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup, membaur, berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, berbagai cara dilakukan merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80. Di Kampung Bulak, Ambon Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, ada ratusan warga berlomba menangkap ikan lele di sawah dengan tangan kosong alias tanpa alat bantu. Ada pemandangan tak biasa di Kampung Bulak Ambon Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Di sini warga tumpah ruah di area persawahan mengikuti lomba menangkap ikan lele tanpa peralatan alias dengan tangan kosong. Jangan dong. Dapat tuh. Tuh. Nyaris 2 kuintal ikan lele berbagai ukuran disebar dan diperebutkan para peserta, terdiri dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lomba ini menjadi ajang silaturahmi dan keguyuban antar warga. Ya, seru buat nyeru-nyeruin kampung, biar tambah rame. Dalam rangka HUT RI ke-80. Sementara itu, pelaksana lomba mengaku acara sangat diminati warga. Kita nebar lele, panitia 2 kintal, 200 kg. Nah, ini kenapa memilih di persawahan, Pak? Nah, kita memilih di persawahan yang pertama itu lebih terjangkau karena airnya kalau di sawah pasti sedikit. Nah, yang kedua tempatnya juga luas, jadi masyarakat secara luas juga bisa bebas leluasa. Para peserta tidak peduli dengan kondisi badan dan pakaian kotor, yang penting bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, warga negara asing sedang pelesiran di Bali ikut meriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Mereka berbaur dengan masyarakat lokal, mengikuti berbagai lomba tradisional menjadi ciri khas lomba 17-an. Seperti apa keseruannya? Ini dia selengkapnya. Remember your color, guys. We are looking for the balls. Yeah. Beragam lomba tradisional khas 17-an sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun seperti apa jadinya jika peserta lombanya adalah para wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di Bali? Di kawasan pantai Kuta Badung, Bali, puluhan wisatawan asing dari berbagai negara berbaur dengan warga lokal untuk bisa ambil bagian dalam lomba 17-an. Meski awalnya tanpa kesulitan, para turis ini tetap terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya lomba.
Seperti yang terlihat pada lomba memindahkan gelas menggunakan balon, wisatawan mancanegara awalnya cukup kesulitan meniup balon hingga kewalahan untuk memindahkan gelas ke tempat yang telah ditentukan. Setelah dicoba berulang kali, para turis tersebut akhirnya mampu meniup balon hingga akhirnya bisa berlari memindahkan gelas. Pada lomba lari karung, 2 orang wisatawan asal Italia juga tidak mau ketinggalan saat beradu cepat dengan warga lokal. I think it's really important to experience different cultures and to celebrate where you are. Make a big deal of the people of Indonesia. They've been so kind to me, it's only right to be kind to them. This is first time? Yes, first time. Are you happy? Pardon? Are you happy? I'm very happy. It's very hard not to be happy here. Yeah. Wisatawan asing sengaja dilibatkan pada berbagai perlombaan khas 17-an sekaligus untuk menggaungkan dan menggelorakan semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh dunia. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, komunitas ojek online Gojek mengadakan konvoi ojek online terbesar di Indonesia. Ada 2025 mitra driver Gojek mengikuti konvoi. Aksi ini pecahkan rekor muri sebagai konvoi pengemudi ojek online terbanyak yang pernah diadakan di tanah air. Ini harapannya. Salah satu driver Gojek, Husni, mengungkapkan bahwa acara bersejarah yang berhasil memecahkan rekor muri ini sangat menyenangkan dan membanggakan. Konvoi ini juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para driver Gojek. Husni berharap bahwa Gojek dapat terus memberikan apresiasi kepada mitranya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudinya. Acara ini menjadi salah satu kegiatan yang meriah dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harapannya buat negara, dari Gojek buat negara atau ya dari Gojek buat negara? Kita ngarepin ya ada peningkatan untuk kerjasamanya dari pemerintah ya, ada sumbangsinya dari pemerintah buat Gojek sendiri, sehingga nanti bisa di kebawahnya untuk kemitranya bisa ada peningkatan untuk kesejahteraan tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alkoteovan di Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lain akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, ada cara unik dan berbeda memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia di Gianyar, Bali. Di sini sejumlah satwa koleksi kebun binatang dari gajah, kadal Afrika hingga burung kakatua alba diterjunkan memeriahkan rangkaian upacara pengibaran bendera. Pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di salah satu kebun binatang di Gianyar, Bali. 4 ekor gajah dipandu oleh pawang yang memasuki area upacara bendera. Keempat gajah Sumatera yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun tersebut selanjutnya berbaris dengan rapi di area upacara dan berdiri sejajar dengan peserta upacara lainnya. Ketika berlangsung pengibaran bendera dan lagu Indonesia Raya berkumandang, para satwa ini tampak tenang bahkan ikut memberi hormat dengan mengangkat salah satu kakinya hingga bendera merah putih berkibar di ujung tiang. Selain gajah, upacara bendera juga melibatkan kadal Afrika dan seekor burung kakatua alba. Agar tetap anteng dan tenang selama mengikuti upacara bendera, sesekali pawang memberikan makan. Para pawang juga sudah memberikan pelatihan khusus kepada gajah, kadal Afrika hingga burung kakatua alba, agar satwa tersebut tetap tenang meski di tengah keramaian. Satwa kan pada sehat-sehat juga. Bu, itu kesulitan enggak, Bu, bikin satwa-satwa ini tenang selama mengikuti upacara bendera ini? Cukup kesulitan enggak ini? Satwa-satwa mereka kan ada sifat masing-masing juga ya. Dengan tim kita, Bali Safari, kan ada semacam keeper dan trainer, dan mereka sudah di-prepare ya, training ya, seperti training untuk gajah-gajah kita juga. Ya, jadi sudah dilatih dengan baik dan kalau di dalam kondisi sehat mereka bisa behave juga.
Dilibatkannya satwa pada perayaan Hari Kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat agar bangga sebagai bangsa Indonesia, serta aktif berpartisipasi dalam menjaga keindahan alam dan kelestarian satwa untuk generasi mendatang. Dari Gianyar Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Lagi sekali, ketiga ya. Ya, beralih ke kabar lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin ungkap hasil pertemuan mereka di KTT Alaska. Lantas apa kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan Trump dan Putin? Informasi selengkapnya untuk Anda. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. We really made some great progress today. I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska terjadi pada Jumat 15 Agustus 2025. KTT digelar di Alaska menjadi momen langka bagi Putin selama ini terisolasi dari Barat sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Mengutip akun Instagram Trump, Senin 18 Agustus 2025, Trump mengungkap pertemuan mereka menjadi hari yang luar biasa dan sangat sukses. Begitu juga dengan komunikasi saluran telepon Presiden Ukraina, Zelensky, serta pemimpin Eropa lainnya termasuk Sekretaris Jenderal NATO. Disepakati semua pihak acara terbaik mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dengan menandatangani perjanjian perdamaian, bukan sekedar perjanjian gencatan senjata. Di sisi lain, dikutip dari The Independent, Putin menyebut menghormati posisi pemerintah Amerika Serikat mengakhiri aksi militer. Putin ingin penyelesaian semua masalah secara damai. Trump gagal mendapatkan kesepakatan Putin segera mengakhiri perang Rusia di Ukraina meski menyambut Putin dengan karpet merah. Informasi berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Centera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.